kenapa Rasul pilih menyebutkan tanduk dan kuku? Tingkat yang tidak dimakan saja akan bermanfaat di akhirat. Mana ada orang makan tanduk? Mana ada orang makan kuku? Jangankan dagingnya, jangankan tulangnya, tanduk kuku yang tidak dimakan pun akan bermanfaat kembali lagi kepada melengkapi hewan tersebut di akhirat sebagai kendaraan bagi orang yang berkurban. Itu satu kehebatan kurban yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, darah kurban itu sebelum jatuh ke tanah sudah duluan ditampung oleh malaikat, diletak atas perintah Allah di tempat yang mulia. Sebelum jatuh ke tanah, ini nggak nampak, terhijab kita, ya kan, tertutup. Kalau nampak ini, nggak ada orang nggak kurban. Kalau nampak ini, nggak ada orang nggak kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Muhimmatun yusannu muta'akkidan li hurrin qadirin tadhiyatun bidhibhi jad'i dha'nin lahu sanah aw saqata sinnuhu walau qabla tamamiha aw thaniya ma'zin wabtarin lahu ma'sintani aw ibilun lahu khamsu sinina biniyati udhiyah inda dhibhin aw ta'yinin wahya afdalu minas sadaqati. Beberapa perkara yang penting, sangat penting, yaitu yusannu muta'akkidan li hurrin qadirin, disunnahkan sebagai sunnah muakkad, li hurrin qadirin, bagi orang yang merdeka lagi mampu, punya kemampuan, tadhiyah, menyembelih kurban. Jadi kurban hukum asalnya adalah sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad. Maka dikatakan tadi ke depan wahya afdalu minas sadaqah. Kurban itu lebih afdal daripada sedekah. Sedekah itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ada 5 derajat pahala sedekah, 90, 100, 100.000, 90, 100, 900, 100.000 dan 900.000. Paling tinggi pahala sedekah 900.000 adalah kepada ahli fikih, alim ulama. Sedangkan kurban lebih afdal daripada sedekah. Maka pahala kurban jauh lebih tinggi daripada pahala sedekah yang kelipatan pahala 900.000 tadi. Itu yang pertama. Di dalam Al-Quran
firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat untuk Tuhanmu, Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah kurban. Menurut penafsiran wanhar kurban, ulama fikih mengambil penafsiran itu. Fasalli li rabbika Idul Adha, wanhar kurban. Salah satu alasan kenapa Idul Adha dikatakan hari raya akbar atau hari raya besar, dikarenakan perintah melaksanakan salatnya langsung ada dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar ayat kedua. Tidak demikian dengan Idul Fitri. Maka Idul Adha, Idul Akbar, Idul Fitri, Idul Asghar. Kemudian firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibnu adama yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dami wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa innad dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard wa tayyibu biha nafsan. Tidak ada satupun amalan di hari nahar, hari raya Idul Adha, tidak ada satupun amalan, sabda Rasul, yang lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah, yaitu menyembelih kurban. Dan sesungguhnya menyembelih kurban itu, hewan yang disembelih itu akan datang ia pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan dengan kuku-kuku kakinya, dan sesungguhnya darah tersebut jatuh di sisi Allah di sebuah tempat sebelum bahwa jatuh ia ke bumi atau ke tanah. Maka gemarkanlah dirimu berkurban. Ini hadis yang harus kita ingat betul dan kita hayati ketika menjelang hari raya nahar seperti ini, yaitu salah satu hadis tentang kelebihan berkurban. Hari raya Idul Adha itu tidak ada amalan yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Ada yang disembelih, menumpahkan darah, ada yang disembelih, kurban. Jadi kalau kita hari raya itu salat sunat umpamanya 1000 rakaat, itu tetap kalah. 1000 rakaat itu lebih dicintai oleh Allah dari orang yang ngambil kambing seekor disembelihnya. Kalah 1000 rakaat itu. Kita ambil kita beli roti ya seharga 5 juta, kita bagikan ke fakir miskin, itu masih lebih Allah cintai kita ambil seekor, kita sembelih kambing seekor itu daripada roti 5 juta itu. Kita hari raya itu kita khatam Al-Quran 30 juz dari pagi sampai sore umpama, itu masih kalah juga dengan kambing seekor yang kita sembelih. Itu maknanya amalan yang paling Allah cintai tidak ada lain melainkan menumpahkan darah, yaitu menyembelih kurban. Disebutkan lagi oleh Rasul, karena kurban itu, kata Rasul, akan datang itu sebagai kendaraan nanti di hari kiamat. Tanduk-tanduknya ada, kuku-kukunya ada. Ini baru khilaf lah ulama. Ada yang menafsirkan ya tanduk, kuku ya kuku.
Ada yang menafsirkan, ya ini bahasa kiasan Rasul, bahwa akan lengkaplah sempurnanya kendaraan yang diterima di hari akhirat. Apapun itu yang udah pasti kendaraan. Masalah lembu seperti lembu di dunia, atau seperti apa kendaraan yang disiapkan oleh Allah, itu nggak perlu kita ambil pusing. Nah, karena yang sudah pasti kurban itu kan kendaraan. Kemudian kenapa Rasul pilih menyebutkan tanduk dan kuku? Tingkat yang tidak dimakan saja akan bermanfaat di akhirat. Mana ada orang makan tanduk? Mana ada orang makan kuku? Jangankan dagingnya, jangankan tulangnya, tanduk kuku yang tidak dimakan pun akan bermanfaat kembali lagi kepada melengkapi hewan tersebut di akhirat sebagai kendaraan bagi orang yang berkurban. Itu satu kehebatan kurban yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, darah kurban itu sebelum jatuh ke tanah sudah duluan ditampung oleh malaikat, diletak atas perintah Allah di tempat yang mulia. Sebelum jatuh ke tanah, ini nggak nampak, terhijab kita, ya kan, tertutup. Kalau nampak ini, nggak ada orang nggak kurban. Kalau nampak ini, nggak ada orang nggak kurban. Sama seperti salat jamaah. Kalau 27 derajat itu dinampakkan, nggak ada orang nggak mau salat sendiri. Perbandingannya aja ya, yang kecil. Salat sendiri 1 juta rupiah dikasih duit sama pemerintah. Salat berjamaah 27 juta dikasih duit. Kalau salat sendiri dikasih duit sama pemerintah 1 juta. Kalau berjamaah 27 juta. Begitu siap jamaah dan nunggu orang di situ. Kasih duit 1 plastik per orang 27 juta. Orang masbuk nggak telat, nggak sampai jamaah 1 juta tuh. Itu mana orang pilih? Coba jawab. Jamaah. Itu jangankan orang sehat, orang sakit ke masjid. Jangankan pakai kursi roda, orang lumpuh ke masjid. Kenapa? 27 juta kali 5 waktu. Satu waktu 27 juta. Kalau sendiri 1 juta. 5 waktu hanya 5 juta. Berjamaah. Nah, itu perumpamaan. Kalau saya umpamakan dengan uang. Tapi pahala lebih besar dari perumpamaan uang yang saya umpamakan. Jauh lebih besar. 27 derajat itu kalau dinampakkan oleh Allah, nggak ada orang nggak ke masjid. Nggak ada orang yang mau salat sendiri. Semua ngotot berjamaah. Tapi nggak nampak. Sama seperti dosa. Kalau dosa itu dinampakkan, umpamanya dosa kecil itu seberat korek mancis itu. Mungkin satu hari orang bawa dosa kecil itu 1 cipolet mungkin. Nah, karena nggak nampak, belum dosa besar. Kurban gitu juga. Di saat hewan kurban disembelih, darah yang netes, itu terjadi peristiwa yang agung di situ. Darahnya itu ditampung oleh malaikat, dibawa ke tempat yang mulia, yang tinggi, disimpan di sana sebagai persaksian nanti di hari kiamat, di hari yaumul hisab nanti. Nggak nampak. Kalau nampak, nggak ada orang nggak kurban. Jangankan orang kaya, orang miskin nggak ada duit, mau dia ngutang untuk kurban. Kalau nampak, kapan baru nyesal? Kapan baru nampak? Nanti udah meninggal, masuk di alam kubur, baru dinampakkan ini pahala kurbanmu.
Oh, mak luar biasa. Ini pahala berjamaahmu. Jamaah cuma 1 waktu atau 2 waktu sehari semalam waktu hidup di dunia. Maghrib dan Isya. Dinampakkan sama malaikat, ini pahala jamaahmu. Ini pahala pengajianmu walaupun jarang-jarang ikut. Oh, mak sekali pengajian lebih besar daripada salat sunat 1000 rakaat. Baru menyesal. Kenapa aku nggak ikut pengajian tiap malam? Di sana baru ngerepet di kubur. Baru menyesal, kenapa aku jamaah cuma 2 waktu, nggak 5 waktu di undang kubur. Nampakkan pahala sedekah, ini pahala sedekahmu. Oh, mak cukup luar biasa. 2.000 rupiah saja cukup luar biasa, apalagi 20.000. Jarang-jarang pula aku sedekah di dunia. Kalau tahu seperti ini, pagi, sore, siang, malam, subuh aku sedekah. Nah, makanya ada hadis al-insanu niyam idza matu intabau. Manusia ini ketika hidup layaknya orang tidur. Nah, ketika udah mati baru dia terkepak dari tidur, kalau bahasa Aceh. Tersentak dari tidur, terbangun dia. Ya. Oh, mak, cukup besar pahala ngaji, cukup besar pahala jamaah, cukup besar pahala sedekah, cukup besar pahala berbakti ke orang tua, berbakti kepada guru, menolong orang lain. Hah? Sebaliknya dosa begitu juga. Hah? Nah, demikian juga dengan kurban. Baru menyesal kita. Kenapa aku dulu kurban kambing, padahal sanggup lembu. Ah, nyesal lagi. Orang yang sanggup lembu cuma kurban kambing, nyesal lagi dia. Kenapa nggak aku kurbankan lembu? Ah, orang yang sanggup 2 ekor lembu kurban, dia di kurbannya seekor lembu, nyesal juga dia. Kenapa nggak 2 ekor dulu waktu di dunia? Nah, akan seperti itu di alam kubur itu. Jangankan di hari kiamat, di padang mahsyar, di alam kubur sudah seperti itu. Ah, sudah menyesal. Maka sabda Rasul, "Fatayyibu biha nafsan." Maka gemarkanlah dirimu berkurban. Hadis yang lain, "Addimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Agungkan, hebatkan kurbanmu karena sesungguhnya di hari akhirat, yaitu di titik siratal mustaqim, matayakum, kendaraanmu. 'Ala sirat, anas surat langsung disebutkan oleh Rasulullah, maka tidak ada ranah ijtihad di sini. Spesifik, khusus, mengikat dengan keadaan dan waktu, yaitu di titik siratal mustaqim. Fungsi kurban di samping pahala bagi yang berkurban, kurban itu menjadi kendaraan yang akan dinaiki di titik siratal mustaqim. Maka menyesal-menyesalnya di sana. Kalau mampu berkurban, tak berkurban. Orang lain ada kendaraan, kita tak ada kendaraan. Nah, mana ada cerita minta-minta bonceng sana? Hah? Ustaz Azmi umpamanya banyak kurbannya, kita nggak ada kurban, padahal kita mampu. Ustaz, bonceng lah. Dulu kan kita walaupun awak bandel sedikit di dunia kan kita sering ngopi umpamanya. ACS. Nggak ada cerita itu. Kenapa? Di sana itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Enggak urus. Kalau belum masuk ke surga enggak urus. Di padang mahsyar itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Abang sama adik, adik sama abang, abang sama kakak, kakak sama adik, enggak urus. Ya firul mar'u min akhi. Nafsi wa ummi wa abi. Hah? Mama datang, ini anak, ini mama. Enggak, mak. Kita urus diri kita masing-masing nih hari. Wa ummi. Hah? Wa abi, ayahnya sama. Wa sahibati, kawan dekatnya di dunia. Satu bantal tidur. Satu gelas ngopi, satu piring makan. Wa sahibati wa bani, anak sama. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun
yughni. Semua waktu itu sibuk ngurusin dirinya sendiri. Kenapa? Belum aman. Kalau belum melangkahi siratal mustaqim dan belum masuk ke dalam surga, nggak ada urus orang lain. Udah ke surga baru. Nah, jadi nggak ada cerita bonceng, nggak ada cerita. Kecuali Allah mengizinkan untuk dibonceng. Nah, itu namanya syafaat. Nah, ada syafaat hafid Quran. Ada syafaat para nabi tentunya yang paling mutlak, paling besar. Nah, ada yang lebih besar syafaat Allah. Nah, kemudian ada syafaat para wali, para ulama, para penghafal Quran, orang-orang mati syahid, itu ada hak syafaat. Lihurrin qadirin, bagi orang yang mampu. Orang yang mampu untuk berkurban pada hak kita. Wa amma fi haqqi sallallahu alaihi wasallam fa ya wajibah. Pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Pada hak umat sunnah. Fasalli li rabbika, itu ke Nabi secara khusus, ke umat secara umum. Secara khusus ke Nabi, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu wajib. Wajib. Cuman ulama khilaf, ulama usul. Apakah wajibnya bagi Nabi seumur hidup sekali, sisanya sunnah, atau wajibnya bagi Nabi kita Muhammad SAW setiap tahun? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan seumur hidup sekali wajib bagi Nabi, sisanya sunnah. Ada yang mengatakan setiap tahun wajib. Terlepas daripada khilaf ini, dalam kitab yang lain ditulis riwayat Rasulullah SAW berkurban dengan 100 ekor unta. Rasulullah SAW berkurban dengan 100 ekor unta langsung sekali kurban. Rasulullah menyembelih kurban dari 100 ekor untanya itu sebanyak 63 ekor. Sisanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang menyembelihnya genap 100. Nah, waktu itu nggak ada yang tahu sahabat kenapa Rasul berhenti menyembelih di angka 63. Setelah Rasul wafat baru sahabat tahu bahwa 63 ekor yang Rasul sembelih itu untuk mengisyarahkan usia Rasul di dunia 63 tahun. Rasul sudah mewakilkan setiap 1 tahun usia beliau di dunia dengan seekor hewan kurban. Nah, wa ta'akkuduha 'alal kifayah falau fa'alaha wahidun min ahlil baiti kaffat anhum wa in sunnat likullin minhum fa in tarakuha kulluhum kuriha hadza in ta'addada ahlul baiti wa illa fasunnatu 'ain. Dan muakkadnya tuntutan itu sunnah in jika seseorang hidup sendiri, sunnah kifayah jika seseorang hidupnya ada ahli baitnya, ada keluarganya. Makna sunnah kifayah adalah jikalau dikerjakan oleh salah seorang dari ahli bait itu di rumah itu, maka gugur tuntutan bagi yang lain. Gugur tuntutan. Di rumah 5 orang, keluarkan seekor kambing. Kambing untuk 1 orang tentunya, untuk si ayah. Istri dan 3 orang anak tidak masuk dalam kambing. Tetapi karena sifatnya sunnah kifayah, maka istri dan 3 anak selesai, tidak ada masalah
untuk bak kurban tahun itu, karena udah keluar seekor kambing, yaitu gugur tuntutan. Di akhirat mereka tidak menyisakan masalah untuk kasus atau bab kurban tahun itu. Itu sama seperti fardu kifayah jenazah. Walaupun kesunahannya itu jika mampu sunnah semua. 5 orang di rumah, seekor kambing keluarkan, 4 lain dah aman. 5 orang di rumah, yang dikeluarkan seekor kambing itu bukan seekor kambing dia punya. 5 ekor kambing dikeluarkan pun tetap sanggup, nggak goyang keuangannya, banyak duitnya. Sunnahnya per orang berkurban. Sunnahnya per orang berkurban. Kalau mampu per orang. Kalau tak mampu, sudahlah. Seekor sudah menyelesaikan semuanya. Itu makna sunnah kifayah. Kalau 1 orang berkurban dari 5 orang di rumah, maka yang mendapatkan pahala kurban pada dasarnya adalah yang berkurban. 4 orang sisanya tidak dapat pahala kurban pada dasar, pada asalnya, kecuali dikongsikan, diniatkan oleh yang berkurban untuk mengkongsikan pahala kurban kepada 4 orang lain yang di rumahnya itu. Maka itu boleh, dan itulah lafaz, salah satu lafaz yang dilafazkan oleh Rasul ketika Rasul berkurban dengan kambing, hadza min Muhammad wa ummati Muhammad. Nah, kurban ini dari Muhammad dan untuk umat Muhammad. Jadi berkongsilah pahala Nabi dan umat Muhammad dalam pahala kurban. Demikian juga boleh untuk kita mempraktekkan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Maksud orang yang mampu, qadirin ay mustati', wal muradu bihi man yaqdiru alayha fadilah an hajatihi wa hajati mamunihi yaumal qid wa ayyamit tasyrik li anna dhalika waqtuha ka zakatil fitri fa innahum ishtaratu fiha an takuna fadilah an hajatihi wa hajati mamunihi yaumal qid wa lailatihi li anna dhalika waqtuha hakadha qala al-khatib. Yang dimaksud orang yang mampu adalah orang yang punya kemampuan rezekinya itu lebih dari hajat dirinya sendiri dan hajat keluarga yang ditanggungnya. Hari Id, yaitu hari nahar 1 hari, dan hari tasyrik, yaitu 3 hari tasyrik ke depan, sama dengan 4 hari. Karena demikian itu adalah hari waktunya, sama seperti zakat fitrah. Bedanya zakat fitrah sehari semalam. Kalau kurban 4 hari. 4 hari. Nah, baik, ini kita perhatikan. Mana yang dikatakan orang yang mampu dalam bab kurban? Yang mana? Jawab. Rumah udah ada, tempat tinggal, pakaian dipakai di badan dah ada, anak istri segala macam. Untuk makan dah ada. Kalau berapa ada uang di kantong? Ada uang 4 juta rupiah. Kalau diambil uang 4 juta rupiah itu dibeli kambing seekor 2,5 juta umpamanya, tinggal 1,5 juta, itu 1,5 juta itu cukup tidak untuk makan penunjang kehidupan anak istri di rumah sampai hari keempat hari raya? Cukup. Nah, kalau cukup berarti sudah sunnah, sudah kena keluarga ini, kepala keluarga ini, atas pundaknya tahun itu sunnah atasnya berkurban, sudah kena. Walaupun nanti 10 hari raya ada kebutuhan penting,
Seperti bayar sekolah anak, bayar hutang yang jatuh tempo di 10 hari raya. 2 juta hutangnya. Umpama tetap nggak jadi ukuran itu 10 hari raya. Yang jadi ukuran hari pertama hari raya sampai hari ke-4. Di situ jadi ukuran. Karena manusia ini kalau kita pakai ukuran ke depan asal nggak cukup terus. Nggak ada cukupnya. Berapa ada duit? Ada 5 juta Ustaz. Terus kenapa nggak kurban? Seekor kambing 2,5, lebih 2,5. Emang ada untuk beli kambing Ustaz. Tapi nanti 20 hari raya anak masuk pesantren. 25 hari raya kereta dibayar, pajak udah mati. 3 bulan ke depan harus bayar utang sipolan, udah sampai tempo. Ini ada rencana beli mobil lagi. Oh, nggak habis. Makanya dia ada batasan. Kapan yang menjadi ukuran kemampuannya? 1 sampai 4 hari raya ya sudah. Sampai situ. Kenapa? Karena rezeki ini Allah tanggung bagi kita per hari. Walau sudah dijatah seumur hidup, per hari Allah kasih. Per hari Allah kasih. Jadi hati-hati dalam bab tauhid. Kan sering orang bilang, kalau ayahnya nggak kerja, makan apa? Makan batu. Kalau emaknya nggak kerja, makan apa? Makan batu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu bermasalah dalam tauhid. Seolah-olah kerja itu menjadi jaminan untuk keluarga untuk makan. Seolah-olah kalau nggak kerja, Allah nggak bisa ngasih makan anak istrinya. Jadi jangan keluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Walaupun secara bahir kerja itu bawa pulang rezeki untuk makan keluarga, tapi jangan pakai kalimat-kalimat seperti itu. Karena secara hakikat bermasalah. Nggak, saya marah betul orang-orang seperti itu. Nggak boleh ngomong seperti itu. Berapa banyak mak ayahnya nggak kerja, anaknya makan? Banyak kan? Sekolah bisa segala macam. Kenapa? Allah yang tanggung rezeki. Kerja kita itu hanya perantara sebab untuk sampai jatah rezeki yang sudah Allah jatahkan. Sama seperti sakit. Sakit itu dalam tauhid ini saya kasih tahu. Sakit kalau Allah takdirkan sakit dalam sebulan ini umpamanya 1 minggu, batuk, pilek, itu apapun obat kita minum nggak akan sembuh kalau belum sampai 1 minggu. Nggak minum obat pun akan sembuh dalam 1 minggu. Bang, cuma kita nggak tahan. Begitu pilek sikit batuk langsung ke apotek, langsung ke puskesmas, langsung ke dokter pribadi. Obat hanya perantara untuk sampai ke takdir Allah sembuh atau tidak sembuh. Kalau sembuh ya sembuh. Secara tauhid nggak ada urusan sama obat. Berapa banyak orang sakit sembuh sendiri nggak ada obat? Pernah kan? Pernah sakit nggak berobat sembuh? Apa juga? Sembuh sendiri. Berapa banyak orang berobat nggak sembuh? Karena belum Allah takdirkan sampai di waktu itu secara hakikat. Secara hakikat seperti itu. Kembali ke pembahasan. Jadi kalau seseorang tinggalnya sendiri, fasunnain, maka hukum atasnya sunnahin. Oh, itu sudah. Kemampuan itu seperti itu. Ada duit tadi 4 juta, kalau dikeluarkan 2,5 juta aman. Kita datangi orang lain lagi. Berapa ada duit untuk kurban? Ada Ustaz, yang ada cuma 1 juta duit kantong.
Kalau macam mana mau beli kambing kan? Yang dapat setengah kambing pun. Kalau beli setengah kambing nih, ini nggak ada duit di kantong langsung. Untuk beli ikan besok nggak ada, untuk jajan anak segala macam nggak ada. Kalau mati lampu token tak ada. Nggak ada harta yang lain. Ada tanah 10 hektar Ustaz. 5 hektar untuk makan di situ kerja. Nah, 5 hektar lagi itu ya lebih lah. Nah, ada kereta 5 biji di rumah. Yang dipakai cuma 2. Nah, 3 itu ya beli aja untuk stok masa depan. Ada televisi di rumah. Ada televisi di rumah, ada tip untuk karaoke. Itu tanah yang 5 hektar tadi sudah kategori harta lebih. Kereta 5 di rumah, 2 untuk kerja, 3-nya udah kategori harta lebih. Televisi kategori harta lebih. Tip tadi udah kategori harta lebih, karena itu bukan penunjang kehidupan. Jadi kena nggak dia ini sunnah berkurban tahun itu atasnya? Ya jelas kena. Padahal duit di kantong hanya 2 juta, tapi harta yang lain. Jadi ukuran kemampuan dalam bab kurban itu bukan hanya uang di kantong. Paham? Nah, uang nggak ada memang. Sengaja dia habisinnya uang pas mau sampai hari raya. Nah, uangnya dihabisin, nggak di stoknya, tinggal 2 juta, nggak ada duit. Sengaja dihabisinnya. Tanah juga luas. Tuan Takur. Walaupun bukan Tuan Takur, adik Tuan Takur lah. 10 hektar kan adik Tuan Takur. Kena tol lagi. Umpama yang kena tol kan gitu tuh. Udah kena tol, dah duit banyak, nggak ingat juga kurban, apalagi. Dah. Keadaan yang ketiga, kalau nggak kurban, nggak ada duit Ustaz. Berapa duit di kantong? Tok 500.000. Nggak ada harta yang lain? Ada tanah sawah 3 rantai Ustaz. Tulan situ makan selama ini. Ada kebun 2 rantai, di situ sawit, di situ makan juga. Kerja lain tidak ada. Kereta 2 di rumah, 1 untuk saya kerja, 1 untuk istri belanja antar anak sekolah segala macam. Televisi nggak ada di rumah, apa pun nggak ada. HP cuma 2 suami istri kami pakainya. Ada harta yang lain nggak ada, simpanan nggak ada. Berarti harta yang dia punya belum lebih dari penunjang kehidupannya. Belum kena hukum kurban. Pada akhirnya saya ingin katakan, kalau punya uang nggak mau kurban, itu lebih cocoknya minta supaya miskin, supaya nggak kurban terus. Berapa ada duit di kantong? 500.000. Tanah? Ada tanah Ustaz. Total nggak ada. Apa ada harta lebih di rumah yang bukan penunjang kehidupan? Nggak ada apa-apa. TV nggak ada, tip apa pun nggak ada. Kereta ini pun nggak ada, cuma sebiji itu pun butut. Miskin memang, bahkan fakir. Jadi kalau mau tidak kurban, jadilah orang fakir atau miskin. Ini nggak payah kurban. Kan orang miskin kan nggak payah ngapa-ngapain kan? Zakat nggak payah bayar, miskin. Kurban nggak payah berkurban. Haji nggak payah pergi karena miskin, nggak payah setor pun, nggak perlu setor. Orang miskin. Jadi kalau umpamanya kita pada semua nggak mau kurban kan, nanti habis sholat dalam sujud bahkan doa banyak-banyak supaya miskin. Jadi nggak perlu kurban kan? Doa banyak-banyak. Apa perlu saya ajarkan doanya? Ya Allah, miskinkan aku ya Allah biar nggak berkurban. Nangis tengah-tengah malam habis tahajud supaya miskin. Kan nggak ada orang gila mau doa kayak gitu. Karena semua orang berdoa supaya mudah rezeki. Supaya kayak ini yang harus Bapak Ibu pahami, bahwa saya menyoroti semua daerah tanpa kecuali, termasuk Miluran.
Jumlah kurban kita itu dengan orang yang kaya ini untuk Kabupaten Aceh Temiang itu wah sangat kecil. Nah, sangat kecil kurban kita itu, persennya kecil sekali. Harusnya kalau ada satu kampung aja orang yang kaya, umpamanya 100 orang, 100 orang itu umpamanya seekor kambing aja, berapa kambing? 100 kambing. Mana ada kampung yang sehat 100 kambing? Nggak ada. Ada? Ada. Nah, ya udah zamannya seperti itu. Dah, ada pertanyaan mungkin? Tuh. Bolehkah kita menggunakan fasilitas masjid untuk keperluan ibadah? Bagus. Pertanyaannya update. Bolehkah menyalurkan hewan kurban, daging kurban ke orang non muslim, kafir? Mau dia Kristen, Hindu, Buddha, pokoknya bukan Islam. Jawab tidak boleh. Hah? Gini, masih ada pemberian lain yang bisa kita kasih. Umpama begini, jangan kurban, karena kurban ini kan ibadah. Mengikat sahnya itu dengan orang Islam. Paham? Mengikat sahnya dengan orang Islam. Jadi kalau memang ada faktor dakwah yang ingin diterapkan, bapak yang berkurban mau kasih ke orang kafir, bapak kasih lu ke Ustaz Azmi, kan dah dimiliki oleh beliau, kan? Yang udah beliau terima ini, beliau kasih ke si kafir, nggak masalah, itu namanya pemberian biasa, bukan lagi pemberian kurban. Pemberian kurban kan dari bapak ke beliau, dari beliau ke orang lain, bukan lagi pemberian kurban. Hah? Nggak masalah, kong kali kong sedikit kan. Intinya akadnya waktu itu bukan lagi kurban. Akad dari antum ke si kafir bukan lagi kurban. Cara tetap ada, yang jangan langsung. Nah, yang kedua, fasilitas masjid digunakan untuk kurban. Kurban kan bukan kemaslahatan masjid. Jadi fasilitas masjid seperti ambal masjid, seperti tikar masjid digunakan untuk kurban atau semisalnya, tidak boleh. Beda kalau air. Air ini beda-beda dia, beda masjid, beda manfaat air. Ada masjid yang manfaat airnya khusus untuk masjid. Ada masjid yang manfaat airnya umum. Arti umum, seperti ke masjid pun iya, ke orang kampung pun iya. Tergantung air ini. Ketika awal diperuntukkan khusus ke masjid atau tidak khusus ke masjid. Kalau khusus ke masjid, nggak boleh. Dari air lain. Kenapa? Karena air ini dibayar dengan uang umat Islam, uang kota amal kota infak. Orang yang memasukkan uang ke kota amal kota infak, apa niatnya? Untuk kemakmuran masjid. Berkurban, cuci daging atau ambil air di itu kurban, bukan kemakmuran masjid. Jelas? Bayar airnya. Air yang akan digunakan itu air yang kita beli khusus berarti. Umpamanya seperti air pam yang kita alir khusus waktu itu. Tetap ada cara ya, tapi mengkhawatirkan amannya memang tadi air tempat lain. Udah? Cukup? Wallahu a'lam bishawab, 'alal marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.